Hari ngeliat di situ bunga-bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, terus bunga ya macam-macam, ada mungkin 7 atau 8 jenis lah. Diajak Pak Budi, terus saya suruh bawa ayam cemani, ayam yang warnanya hitam. Itu 3 kali juga saya bawa. Pernah saya tanya ke Pak Budi, "Pak, buat apa?" Budi ngamuk dan suaranya itu mirip perempuan tua itu, tekek, sampai perawat-perawat itu bingung. Ngamuk aja, akhirnya dipegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sobat-sobat mengulas malam banyak diberi rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mas Ben ingin menceritakan pengalaman dari salah satu teman kita dalam mengulas malam. Pengalaman yang menurut saya pengalaman yang cukup mendebarkan, bahkan hampir aja sobat kita ini melayang jiwanya. Pesugihan selalu eksis dari masa ke masa. Perbedaannya hanya kalau masa lalu pelaku pesugihan karena tekanan ekonomi dan pengen merubah nasib menjadi kaya dalam waktu singkat. Sedangkan pelaku pesugihan masa kini sebenarnya mereka sudah mampu, bahkan kaya, cuma tidak bisa bersyukur atau takut miskin karena mereka sudah merasakan bahwa kekayaan itu bisa membeli segalanya, termasuk kekuasaan, jabatan, atau kesenangan dunia. Ilustrasi tadi ada hubungannya dengan yang akan diceritakan. Sebut saja namanya Hari. Pengalaman Hari ini sangat unik menurut saya. Jadi peristiwanya 3 bulan yang lalu. Hari ini mendapat undangan dari sahabatnya di Jawa Tengah. Undangan pernikahan putrinya. Di situ disebutkan juga bahwa di samping undangan mereka akan mengadakan reuni kecil teman-teman SMA-nya. Hari terus terang aja merasa antusias banget karena kapan lagi Hari bisa ketemu teman-teman masa lalunya, teman-teman masa SMA. Singkat cerita, Hari datang di pernikahan sahabatnya, pernikahan putrinya sahabatnya di Jawa Tengah. Berharap bisa berkumpul lagi dengan teman-teman masa SMA-nya. Benar, setelah Hari nyampe di lokasi hajat, mereka sudah pada berkumpul teman-teman SMA-nya. Ya sekitar 20-an orang lah, campur hampir, tapi mayoritas banyaknya perempuan. Di sana Hari terkesan sekali, bukan acara pernikahannya, tapi resepsinya. Resepsi masa lalu yang diangkat kembali, istilahnya dengan piring terbang. Jadi tamu-tamu duduk manis mendengar dan melihat ritual atau acara pernikahan. Duduk manis, disuguhi makanan-makanan yang telah disediakan dengan piring-piring kecil. Misalnya pertama kue sebagai pembuka, kedua sayuran, nasi, dan terakhir es krim. Itu disajikan terus-menerus melalui piring-piring kecil oleh
remaja-remaja di situ. Unik sekali kata Hari ini. Resepsi ini sudah hilang, langka. Tapi hari itu dia melihat kembali resepsi yang unik ini. Pernikahan berjalan dengan lancar sampai selesai pukul sekitar jam 12-an lah. Setelah tamu pada pulang, ya maklum mereka sesuai rencana kumpul, bersuka cita, ngobrol ngalor ngidul mengenang masa-masa lalu. Tak terasa sampai jam 2 siang. Setelah jam 2 siang, temannya Hari namanya Budi ini paling sukses di antara mereka. Budi ini mewarisi usaha orang tuanya, usaha pemotongan sapi. Jadi kekayaannya luar biasa bagi seumurnya dia. Setelah selesai, Budi ngajak makan-makan di rumah makan yang terbesar di kota itu. Ya kami sih Hari dan kawan-kawan senang aja makan sampai tak terasa sampai sore. Teman-temannya Hari yang rumahnya dekat di sekitar kota itu atau 2 jam perjalanan dari kota itu merencanakan pulang. Budi tahu kalau Hari dari Cirebon, terus ditambah Iqbal dari Malang, menawarkan tempat tinggalnya untuk ditidurin. Udah nggak perlu ke hotel. Hari sama Iqbal tidur di tempat saya aja. Ya tawaran ini tentu saja disambut baik oleh Hari dan Iqbal. Lumayan bisa menghemat. Dan mau tahu juga kekayaan Budi yang selalu digembar-gemborkan oleh teman-teman. Benar, setelah dibawa ke rumahnya yang rumah di sekitar pusat kota, rumahnya ini luar biasa. Rumahnya mewah sekali. Kalau orang Jawa sebutnya rumah londo, jadi rumah kolonial. Ya kalau diuangkan bisa miliaran tuh. Ternyata rumah itu bisa dibeli oleh Budi. Benar-benar luar biasa, kata Hari. Setelah nyampe ke rumah, di rumah utama itu ada bangunan baru yang dibangun oleh Budi khusus untuk tamu-tamu. Bangunan yang modelnya berbeda dengan rumah londo ini. Bangunannya cenderung ke tradisional, ada gazebo-nya lagi. Jadi khusus tamu. Makanya Hari dan Iqbal diajak ke istilahnya pendopo ya, gitu, kayak pendopo kayak zaman Jawa, bangunan Jawa. Di sana ternyata ada gazebo. Waktu itu udah menjelang maghrib nyampe ke rumah. Setelah berbincang-bincang sampai malam sekitar jam 10-an lah, Budi permisi, ngomongnya ngantuk. Monggo, Hari sama Iqbal sih lanjut aja ngopi. Saya mau tidur dulu, capek dari seharian katanya. Ya sudah, monggo silahkan. Jadi Budi pulang ke bangunan utama nih, bangunan londo ini. Hari sama Iqbal melanjutkan ngobrolnya sampai sekitar setengah 12-an lah. Tiba-tiba cuaca berubah. Tadinya biasa-biasa aja, langsung jadi dingin dan angin bergulung-gulung. Karena kedinginan, jadi Hari sama Iqbal memutuskan untuk masuk kamar masing-masing. Bal, kata Hari nih, tidur aja Bal, kondisinya nggak kondusif aja, dingin. Apalagi disertai hujan rintik-rintik.
Iqbal mengangguk mengiyakan. Jadi masing-masing masuk kamar. Anehnya pas setelah masuk kamar, Hari nggak bisa tidur. Padahal nggak biasanya dari pagi, padahal kan mengikuti upacara pernikahan sahabatnya, anak sahabatnya. Sampai jam 12, setengah 1, susah sekali tidur. Nggak tahu sebabnya apa nih Hari. Akhirnya Hari memutuskan untuk keluar nongkrong di gazebo. Di situ masih ada sisa-sisa makanan yang tadi sore, sambil bikin kopi baru lah. Setelah beberapa menit duduk di gazebo, dia tiba-tiba melihat ada sosok bayangan. Bayangan dari belakang, cepat sekali katanya. Set, masuk ke ruangan utama nih, rumah Londo ini. Hari curiga, khawatir bahwa itu maling atau penjahat lah yang akan mencelakai sahabatnya Budi. Tapi bingung dia, serba salah. Mau masuk ke gedung utama takut salah, tidak juga dia khawatir. Akhirnya dia mencoba membangunkan Iqbal. Dikedor, ternyata Iqbal nggak bergeming, nggak ada sahutan. Jadi pikir Hari, udahlah kasihan Iqbal kecapean. Jadi tanpa pikir panjang, Hari mendekati gedung utama. Penasaran ini, bayangan itu apa nih? Masuk ke gedung utama yang ditidurin oleh Budi. Ternyata setelah masuk rumah besar ini, Hari terkagum-kagum. Bangunan ini luar biasa, bangunan kolonial penuh dengan saka itu, semua cat putih. Barang-barang antik di sekitarnya kayak lemari, meja. Dan dia melihat ada 5 kamar. Dia mengerindik, mau meneliti ada apa, bayangan kemana. Ke kamar 1 nggak ada gerakan, kamar 2, 3, dan ke kamar 5 dia dengar ada suara kresek-kresek, suara kayak dipan bergoyang, berkerekek. Tanpa pikir panjang, dia buka kamar yang nomor 5 nih. Buka, ternyata nggak dikunci. Baru buka sedikit, Hari kaget luar biasa, sampai bulu kuduknya berdiri, kayak kesetrum tubuhnya. Yang dia lihat ternyata ada perempuan tua sekali. Tua sekali. Rambutnya putih, rontok lagi. Kelihatan pada botak. Lagi kalau istilah orang sini nginang. Telanjang. Tapi yang dia lihat tulang semua. Kulitnya saking kurusnya, kena sinar lampu 5 watt tuh kayak apa ya, ada bersinar saking keringnya. Ternyata di bawahnya ada Budi kelihatannya menikmati sekali. Hari menyimpulkan bahwa ini lagi ada hubungan badan. Yang bikin Hari kaget, yang dia lihat kok perempuannya tua sekali, rambutnya putih, keriput. Tapi sempat dia senyum ke Hari setelah Hari membuka, tapi Budinya nggak menengok sama Hari. Kelihatannya dia menikmati sekali. Melihat adegan gitu, Hari refleks menutup pintu lagi sambil dia istighfar saking kagetnya. Setelah nutup, dia berbalik pulang ke tempatnya istirahat sambil berpikir terus, itu perempuan itu siapa? Kok mau-maunya Budi melakukan hubungan badan dengan orang tua begitu?
orang tua kurus. Ya kalau ukuran manusia sih sekitar 90 tahunan lebih lah. Rambutnya juga rontok. Nggak pantas lah. Makanya Hari berpikir terus di kamar. Nggak masuk akal kata Hari. Akhirnya dia menyimpulkan apa ini ritual pesugihan atau apa, dia masih mereka-reka, belum memastikan. Tapi Hari udah mengarah ke arah itu. Karena lihat kekayaan Budi juga di luar kebiasaan usia dia segitu, kekayaannya luar biasa, bisa membeli rumah harga miliaran di jantung kota lagi. Sampai Hari nggak bisa tidur, ada perasaan takut, berdebar-debar ngelihat kejadian itu. Tapi karena kelelahan menjelang subuh, Hari tertidur juga. Nah, dalam tidur itu dia bermimpi diciumin wanita cantik sekali, diciumin karena dalam mimpi, jadi dia nggak bisa nolak dalam mimpi itu tuh. Pas lagi diciumin, tiba-tiba perempuan itu berubah wajah seperti yang dia lihat di tempatnya Budi di kamarnya. Tetap dicium. Hari kaget, memberontak dalam mimpi itu, memberontak. Wah, akhirnya sadar setelah pintu diketok oleh Iqbal. Ri, bangun Ri, udah siang Ri. Hari bangun setelah ada gedoran pintu kamar, bangun sadar, wah hanya dalam mimpi. Terus Hari bergegas membuka, udah siang, katanya mau pulang ke Cirebon ya. Iya aja, saya udah siap-siap mau pulang ke Malang, ya, kata Iqbal. Setelah kejadian itu, Hari memutuskan untuk tidak pulang pagi ini karena dia penasaran menyelidiki siapa ini perempuan ini. Tadi malam berhubungan badan dengan Budi, paginya mimpi dia ketemu perempuan itu. Jadi maunya apa, terus siapa dia? Penasaran sekali Hari. Jadi memutuskan dia pulangnya malam atau sore. Siang ini dia mau menyelidiki siapa itu, dari mana datangnya. Kalau pesugihan dari mana? Karena rasa penasaran inilah Hari memutuskan tidak pulang pagi ini. Ya Iqbal sih tetap berpamitan dengan Budi pulang ke Malang. Hari berbicara dengan Budi, Bud, saya pulangnya sore karena pagi ini saya mau nostalgiaan ya, mau jalan-jalan. Budi sih senang aja. Oh monggo aja. Cuma pagi ini saya ada acara bisnis, tak tinggal ya aja. Oh nggak ada masalah, kata Hari. Silahkan. Nanti sore aja kita ketemuan lagi ngopi-ngopi, kata si Budi. Oke Bud. Pagi itu Budi pergi dengan mobil mewahnya. Hari ada kesempatan nih mau nyelidikin, mau masuk rumah besar ini, kamar yang tadi malam dia lihat, mudah-mudahan tidak dikunci, kata Hari. Untung-untungan, kalau dikunci ya sudah, nanti mengoreksi aja ke pembantu. Setelah Budi berangkat, Hari masuk ke ruangan utama nih. Ya itu, dilalahnya kamar yang tadi malam dia lihat ternyata tidak dikunci. Hari masuk, kebenaran nih nggak dikunci. Hari masuk, ternyata di dalamnya benar. Di situ ada meja altar, meja dari marmer ya. Ditemukan juga sesajian bekas ritual tadi malam. Belum sempat Budi beresin kelihatannya karena buru-buru. Hari ngelihat di situ bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, terus bunga ya macam-macam, ada mungkin 7 atau 8 jenis lah. Terus ada kelapa yang bikin Hari bingung nih.
kelapa gelondongan udah dipapas. Di situ ada 2 sedotan. Berarti kan diminum berdua nih menurut Hari. Yang ngagetin lagi ternyata ada ayam cemani. Belum diberesin kelihatannya, belum sempat. Itu ayam cemani udah sempat dipotong. Ayamnya warnanya hitam. Kulitnya hitam, bulunya hitam, darahnya juga konon hitam. Ini salah satu syarat sesajian. Ada pisang emas juga di situ. Pisang emas mungkin salah satunya juga bilang emas. Jadi Hari udah memastikan bahwa ini tadi malam itu Budi udah melakukan ritual dan berhubungan badan dengan makhluk pesugihan. Hari bisa menyimpulkan begitu karena memang jelas sekali. Ada makhluknya, ada barang-barang ritualnya. Setelah sadar, tahu bahwa Budi melakukan pesugihan, Hari secepatnya mau keluar, takut seperti di film-film. Di cerita-cerita pintunya terkunci. Jadi Hari buru-buru, apa nanti terkunci apa enggak. Ternyata alhamdulillah tidak seperti yang di film-film. Hari bisa keluar. Setelah itu tahu, Hari penasaran lagi. Ini pesugihan dari mana? Pesugihan banyak menurut Hari. Kalau ini kan jenisnya perempuan. Kalau Nyi Roro Kidul tidak begitu. Membentuk jinnya nggak sejelek itu. Kalau Gendruwo ya bentuknya laki-laki. Ini perempuan, jadi bingung Hari. Cara mencari informasi ini dari mana? Dia ingat bahwa Budi punya pembantu 2 suami istri yang ikut lama, mungkin bisa dikoreksi menurut dia. Jadi dia harus tahu dulu sebelum pulang ke Cirebon. Pak Aking penasarannya. Jadi setelah lihat di kamar, Hari nyari pembantunya, namanya Pak Simin, karena tadi malam juga udah dikenalin yang membelikan, yang melayani dia bikin kopi apa. Kemudian Pak Simin lagi nyapu teras belakang, daun-daun dari pohon beringin yang gede itu. Jadi Pak Hari, Pak Simin mau ngobrol Pak. Nggih Pak Hari, nanti ya tanggung ya. Saya bakar-bakar dulu. Jadi Hari duduk menunggu Pak Simin selesai membakar. Setelah bakar-bakar selesai, Pak Simin mendekati Pak Hari. Mendekati Hari. Ada apa Pak Hari? Terus Pak Hari nanya ke Pak Simin. Pak Simin udah berapa tahun ikut Pak Budi? Wah, ikut Pak Budi sejak remaja, sejak bapaknya Pak Budi masih ada, Pak. Setelah meninggal, usaha diambil Pak Hari. Saya ikut Pak Hari. Rumah ini juga baru dibeli 3 tahun 4 tahun yang lalu. Tadinya kan di luar kota rumahnya aja. Oh, jadi baru dibeli. Iya, baru dibeli. Terus saya suruh nempatin di sini ngurus. Sebetulnya Pak Budi ini hanya sebulan sekali di sini. Kadang sendirian, kadang sama anak istrinya. Kebanyakannya sih di desa, kan di sana usahanya pemotongan sapinya aja. Oh, terus saya tanya lagi, udah sering diajak Pak Budi belum? Kemana aja? Wah, sering dulu sih, Hari dulu aja 2-3 tahun yang lalu aja. Sekarang sih nggak pernah lagi aja. Kemana aja nih? Saya cari informasi itu tanpa rasa curiga. Pak Simin mengatakan dulu pernah ke Rembang 3 kali diajak Pak Budi. Terus saya suruh bawa ayam cemani, ayam yang warnanya hitam. Itu 3 kali juga saya bawa. Pernah saya tanya ke Pak Budi, Pak buat apa? Jawabannya Pak Budi,
buat temennya aja untuk berternak aja. Cuma anehnya kata Pak Simin, setelah nyampe kota Rembang, saya tuh nggak pernah diajak ke lokasinya, saya hanya tidur di hotel. Jadi langganan hotelnya Pak Budi tuh sudah ada aja, datang. Nah setelah saya di hotel tuh, Pak Budi malah pergi bawa ayam cemani. Pak Budi datang pagi tidur, habis tidur siangnya pulang lagi ke kota asal. Nah sekarang nggak pernah lagi Pak Hari. Jadi Hari bisa nyimpulkan bahwa sumber pesugihan ini dari Rembang. Karena apa? Udah jelas bawa ayam cemani ke kota Rembang. Dan pembantunya ini Pak Simin nggak pernah diajak ke lokasi ya, karena takut ketahuan ya. Tetap ini hal-hal yang kurang baik lah, hal yang tabu. Ya sebetulnya sih saya Hari berpikir Budi kan sudah kaya sebetulnya, ngapain nyari kekayaan dengan pesugihan? Peninggalan bapaknya juga udah cukup. Hari jadi buka Google, ternyata memang pesugihan di Rembang tuh ada, jenisnya perempuan, tidak ada tumbal. Tapi pelakunya harus bersedia dijadikan pelampiasan nafsu jin perempuan ini. Jadi Hari paham. Jadi Hari sebetulnya pengen nasehatin sahabatnya ini, kasihan ke depannya, cuma serba salah. Kalau nasehatin takut nggak terima, persahabatan bisa renggang, jadi serba susah waktu itu. Kalau nggak dinasehatin kasihan, dampaknya pesugihan bisa sengsara seumur hidup di akhir masa hidupnya. Dilema inilah yang bikin Hari bingung. Tapi Hari udah putusin, ya sudahlah, lebih baik pulang ke Cirebon. Yang penting Hari udah tahu bahwa Budi nih ikut pesugihan, nanti kapan-kapan kalau waktunya tepat saya nasihati melalui WA menurut Hari. Tadinya Hari berniat pulang maghrib malam lah, biar perjalanannya rada adem. Tapi setelah mengalami kejadian yang aneh, misalnya Hari kan masuk kamar nih, kamar mau beres-beres, ternyata di situ sudah, di kasurnya sudah ada makhluk cantik seperti mimpi. Kaget Hari, ya Allah ya, berubah lagi. Jadi makhluk itu selalu berubah. Tadinya cantik, jelek, kayak makhluk tua yang dia lihat. Jadi ternyata dia bisa nyimpulin bahwa Budi ini melihat makhluk ini makhluk yang cantik. Jadi dia bersedia berhubungan badan. Aslinya sih tua, nggak ada dagingnya, rambutnya putih. Asli, bentuk asli jinnya tuh begitu. Cuma emang jin diberi keistimewaan dari Allah, bisa berubah wujud. Inilah keistimewaan jin. Ngelihat gitu, jadi Hari ketakutan. Akhirnya memutuskan pulang saat itu juga. Nggak mau dia resiko lama-lama di tempat ini. Ternyata menurut Hari jinnya udah mulai menteror, karena dia melihat hubungan dia sama Budi. Secepat itu Hari beres-beres, langsung masukin mobil, nggak menunggu Budi pulang. Jadi dia langsung nemuin Pak Simin. Pak Simin, saya pulang dadakan aja. Loh, katanya nanti sore nunggu Pak Budi datang. Udah, saya pulang sekarang aja. Inilah keputusan yang menurut Hari yang terbaik, ninggalin tempat ini, kota ini.
Jadi waktu itu masih jam 4 lah atau jam 3 sore kelihatan, belum asar. Langsung Hari nancap mobilnya keluar dari kota. Tapi tidak semudah itu. Ternyata gangguannya luar biasa. Dia melihat semua orang yang lewat itu mirip nenek-nenek itu. Sampai kamu bahasa Cirebonnya sirap mata tuh. Sirap apa? Semua yang dilihat bentuknya kayak gitu semua. Senyumnya kayak gitu. Sampai berkali-kali Hari pengen mengalami kecelakaan. Akhirnya Hari putuskan bahwa tetap harus pulang, walaupun dengan berkendara pelan sekali, nggak berani kecepatan tinggi, takut nyawanya juga ancaman dia bisa terancam nyawanya. Yaitu di mobil dia ngelihat di kaca spion tengah, seakan-akan wanita itu di belakang. Kadang-kadang berubah wajahnya cantik, berubah tua, terus bau harum bunga, kadang bau busuk, bergantian di mobil itu. Di Hari bingung, dia gimana nih kalau nggak pulang, diganggu, pulang juga diganggu. Akhirnya dia putusin pas menjelang maghrib di daerah Solo 3. Dia cerita di Solo 3 ada masjid besar. Dia berhenti sebelum maghrib itu tuh, udah jam 5 lebih lah. Daripada serap dia matanya melihat semua orang yang dia temuin mirip semua, sama jenisnya begitu. Tapi Hari sebenarnya sadar bahwa itu hanya fata morgana atau ilusi, bukan sebenarnya. Cuma tetap aja mengganggu konsentrasi dia. Jadi dia di masjid, ternyata di masjid lebih damai. Jadi makhluk yang menurut dia lihat sama dengan jin yang dia lihat di tempatnya Budi tidak ada. Normal kalau di masjid. Jadi nunggu maghrib. Setelah sholat maghrib dia nunggu, bimbang terus. Mau perjalanan dilanjutkan malam resikonya lebih tinggi, tempatnya jin berkeliaran. Tidak pulang, gimana? Tidur di hotel juga pasti diganggu. Lagi bimbang setelah sholat isya, ternyata ada marbot lah itu. Kata Hari ini cerita, marbot curiga ini orang nggak pulang-pulang katanya. Sedangkan yang jamaah sholat sudah bubar. Jadi ditanya tuh, Pak mau kemana Pak? Kok Bapak kelihatannya bingung, kata marbot. Jadi Hari terus terang, dia bercerita aja karena bingung sih, mau keputusannya dia nggak bisa mau apa. Marbot akhirnya mengerti. Dia nawarin mau tidur di masjid lah Pak, nanti saya temenin. Cuma dipikir juga nggak nyaman. Hari biasa tidur di kasur, Hari memberanikan diri, Pak di sini ada kiai nggak Pak yang deket-deket sini buat minimal memberi doa-doa atau dibuang energi negatif yang kayaknya nempel di saya berat sekali. Dari marbot akhirnya ada Pak Ustadz yang sering imamin. Jadi Hari itu dibawa, kebetulan rumahnya dekat dari masjid. Dibawa, marbot itu menerangkan kondisi Hari yang bingung karena diganggu makhluk pesugihan ini. Setelah ketemu Pak Ustadz mengiyakan, cuma saya bisa ngasih doa dan membersihkan tubuh Pak Hari. Selanjutnya Pak Hari sendiri, Pak Hari harus berani. Ini jin selalu menggoda kalau Pak Hari stres atau terpengaruh bisa kecelakaan. Jadi Pak Hari harus membesarkan hati. Pak Hari Pak Ustadz menasehati, manusia lebih sempurna Pak Hari,
lawan aja itu fata morgana, itu hanya hayalan. Jadi Pak Ustadz itu memberi secari kertas dengan tulisan Arab, pegang, simpen di kantong, insya Allah Pak Hari terlindung. Cuma kembali lagi ke Pak Hari berani nggak melawan, harus dilawan. Kalau nggak dilawan Pak Hari nyawanya bisa melayang katanya. Dikasih motivasi itu, Hari jadi percaya diri, jadi memutuskan untuk malam itu juga pulang, dan dia memberanikan diri untuk melawan bayangan-bayangan itu. Apalagi sudah diselipin tulisan doa-doa di kantongnya. Ini menambah motivasi Hari. Jadi Hari mutusin, ya sudah Pak Ustadz, terima kasih, saya mau pulang aja, insya Allah saya berani. Jadi Pak Hari pamitan. Waktu itu udah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Benar, ternyata di mobil juga tetap ngeganggu. Cuma Pak Hari sudah memberi ada kekuatan di pikirannya, di tubuhnya. Jadi harus berani melawan. Jadi Hari tetap pulang walaupun ada gangguan, diabaikannya sampai nyampe Pekalongan. Pikir Pekalongan Cirebon kan tinggal 3-4 jam lagi. Udah menunjukkan hampir jam 12 sampai setengah 1. Hari memutus untuk makan waktu itu di daerah Pekalongan, ada rumah makan. Hari nggak mau rumah makan sepi, takutnya diganggu. Jadi dia nyari rumah makan yang ramai. Kalau nggak salah sih sate Haji. Dia cerita ke saya itu gitu. Ternyata di situ banyak berjajar mobil. Jadi Hari masuk, pengen makan sate, udah lapar. Katanya seharian nggak makan karena di perjalanan dia terlalu diganggu. Tapi aneh, masuk rumah makan sate itu, orang yang makan itu ya nenek-nenek itu semua. Sama yang makan, yang melayanin nenek-nenek yang dia lihat di rumahnya Budi. Sampai Hari lemes, istighfar terus akhirnya. Dia tadinya mau balik lagi, cuma ingat perkataan Pak Ustadz, harus dilawan, itu fata morgana, itu tipuan mata katanya. Setelah ingat itu, jadi Hari tegar lagi, masuk aja udah, biar yang di sebelahnya orang itu semua, nenek itu semua, kanan kiri yang melayanin, senyum sama dia begitu semua. Tetap sih yang Hari juga manusia biasa, tetap ulu kuduk sih berdiri. Cuma ingat pesan Pak Ustadz itu. Jadi dia masuk aja. Yang melayaninnya nenek-nenek, yang dia lihat nenek-nenek, tapi tak peduli, dia pesan sate. Setelah dia berani, ternyata mereka aslinya bukan nenek-nenek itu, orang-orang umum. Jadi itu memang Hari dikelabuin terus tuh dalam perjalanan ini. Baru sadar Hari, oh iya, memang kalau dilawan tuh ya mereka mundur. Ini kuncinya. Kalau diganggu makhluk halus ya harus dilawan, nggak boleh mundur. Akhirnya setelah pengalaman itu dijadikan acuan. Oh ternyata mudah, harus dilawan aja. Jadi setelah pesen sate, ya ternyata orang yang makan juga orang-orang normal, manusia biasa, cuma tadi aja dipengaruhi oleh pikirannya. Setelah selesai makan, dia berangkat lagi tuh sekitar jam 2 malam, harus pulang ke Cirebon. Ya dia ngelihat di spion nenek-nenek itu muncul lagi, tidak ditanggapin. Lama-lama ya lancar perjalanan walaupun tersendat-sendat. Oh, puncaknya pas subuh itu. Subuh masuk Losari. Ya ini kelengahnya Hari, terlalu percaya diri. Setelah dia yakin bahwa dengan keberanian makhluk halus bisa mundur,
nambah kecepatan, ini salahnya Hari. Biasanya 40, 50 untuk jaga kondisi barangkali ada apa-apa. Dia udah memberanikan diri 70. Pikir dia Cirebon cuma 1 jam lagi, 2 jam lagi. Rosari Cirebon. Ya itu kelengahan. Akhirnya oleh kecepatan tinggi dia ngelihat makhluk itu di depan kaca. Jeblok, Hari kaget, refleks ngerem, akhirnya mobil tuh nabrak trotoar. Mobil hampir aja terbalik. Tapi masih untung Hari masih dilindungi, walaupun mobilnya rusak berat, banyak hancur, tapi mobil tidak sampai terguling dan ngebalik arah. Alhamdulillah kosong. Kalau kondisi rame ya bisa dipastikan Hari mengalami kecelakaan berat. Ya alhamdulillah masih dilindungi, kata Hari nih ke saya. Mobil sih langsung masuk trotoar, mobilnya hancur. Waktu itu udah menjelang subuh, jadi banyak orang-orang yang berlalu lalang tapi bukan mobil, jadi yang pedagang. Sempat mereka menolong Hari. Hari sempat, ya kata orang-orang situ, sempat pingsan. Ya itulah kejamnya makhluk ini, sampai mau membunuh Hari. Setelah ditolong sama masyarakat, Hari diantar, mobil sih ditinggal aja, diantar sampai ke Cirebon. Ya ini keistimewaan kota Cirebon. Setelah masuk Cirebon, semua fenomena makhluk yang dari Jawa Tengah hilang sendirinya. Hari merasakan sendiri, bebannya tidak ada, ringan. Cuma mobil sih udah hancur aja. Jadi Hari pulang ke rumah nemuin keluarganya. Dia menceritakan semuanya. Selang berapa minggu dia ngeliat di WA grup teman-teman SMA yang di Jawa. Ternyata banyak mendoakan Budi. Soalnya Budi masuk rumah sakit. Penyakitnya nggak bisa dideteksi, katanya stroke. Tapi nggak ada sebabnya. Budi kan hidupnya sehat, tidak ada diabetes juga normal. Hari merasa terbebani. Apa karena saya ya? Karena saya ikut nimbrung, ikut melihat kejadian persetubuhan Budi sama jin. Jadi dia merasa bersalah, takut karena sebabnya dia. Jadi Budi pengen menolong sekali. Budi mencari-cari ahlinya di Cirebon banyak, ternyata dia ketemu kiai pesantren besar lah di sini. Dia menceritakan maksudnya. Setelah ngobrol lama, kiai itu memberi air aqua besar 2. Kata kiai, Pak Hari kesana aja ke Jawa, tolong diminumkan, terus di mukanya dicuci sama air ini, mukanya yang sakit katanya. Jadi walaupun tidak punya uang Hari waktu itu, cuma dia bertekad harus ke Jawa Tengah, nemuin Budi, sahabatnya yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena stroke. Jadi pinjam sana pinjam sini. Nah, karena trauma kemarin bepergian pakai mobil, Hari memutuskan menggunakan kereta. Kalau kereta kan aman, tidak gangguannya bisa diperkecil. Jadi pakai kereta tuh Hari. Pergi lagi ke Jawa Tengah dengan bawa air dari Pak Kiai. Ke sana langsung nemui Budi di rumah sakit. Bener, Budi dalam kondisi yang parah lah, stroke, nggak bisa bergerak, hanya tidur aja. Setelah ketemu, coba Budi meminum air yang dibawa Hari, walaupun nggak bisa ya, pakai sedotan dikit-dikit, terus cuci mukain. Setelah dicuci
kelihatan reaksinya. Budi ngamuk dan suaranya itu mirip perempuan tua itu, tekek-tekek. Sampai perawat-perawat itu bingung. Ngamuk aja, akhirnya pegangin terus. Karena apa ya, Hari merasa bingung, air itu disiramin semua ke badannya, air dari Pekeru. Alhamdulillah setelah disiramin itu Budi sadar lagi, walaupun kondisi stroke-nya nggak hilang ya, tapi minimal pengaruh-pengaruh dari jin pesugihan itu hilang sedikit-sedikit terus sampai Hari nginep beberapa hari di sana. Setelah nginep ada perbaikan, tapi ya namanya udah sarafnya udah rusak, jadi nggak bisa sembuh tuh. Tapi minimal Hari merasa tenang, tak terbebani lagi. Sahabatnya sudah lepas dari pengaruh jin pesugihan. Sebetulnya Hari nggak perlu pakai pesugihan karena sudah kaya. Ya itulah, Budi itu tidak pernah mau bersyukur, kata Hari. Setelah ngobrol lalu itu, Budi akhirnya mengakui bahwa dia melakukan pesugihan di daerah Rembang, pesugihan tanpa tumbal, tapi dirinya dijadikan pelampiasan hawa nafsu. Memang jin sama dengan manusia, punya kehendak dan hawa nafsu, bisa merubah wujud dan bisa melihat manusia, bisa mendengar. Itulah keistimewaan jin. Setelah lepas, walaupun tidak kaya banget, tapi kehidupannya cukup ya, dan terbebas alhamdulillah dari siksaan makhluk. Nggak tahu nih kalau Hari nggak bawa air dari Cirebon, dampaknya mungkin berbeda. Itulah sobat-sobat, cerita yang kelihatannya sederhana, kekayaan yang tidak semestinya akan berdampak luar biasa di akhir hayatnya, tapi berkat ketabahan Hari, alhamdulillah Budi bisa terselamatkan. Cerita ini bisa dijadikan bahan renungan buat kita. Rasa syukur dan bekerja keras adalah kuncinya untuk menghidupi keluarga dan diri kita. Jangan sekali-kali mencari kekayaan dengan jalur pintas, tidak sebanding dengan akibatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.